Tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang tidak diberi kelebihan oleh Allah, siapapun dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baim Wong mencabut permohonan pendaftaran merek Citayam Fashion Week dari Ditjen Haki Kementerian Hukum dan HAM. Baim mengatakan pada awalnya ia hanya ingin membuat event di Citayam Fashion Week dan mencari siapa sebenarnya yang memiliki haki tersebut. Sehingga ia berinisiatif untuk menghubungi beberapa ikon untuk mengajak bekerja sama menyelenggarakan event besar. Baim pun berinisiatif untuk mendaftarkannya, namun hal ini ternyata malah membuat banyak opini negatif. Salah satunya Baim dinilai mencari keuntungan dari fenomena Citayam Fashion Week. Setelah kabar tersebut semakin viral, Baim pun memutuskan untuk tidak melanjutkan rencana pendaftaran haki dan mencabutnya. Ia juga meminta maaf kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan atas inisiatifnya tersebut. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahalazim. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillah. Bismillah. Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillah Pancasila fil Indonesia. Salimna ya Allah qabula jadina. Ibda' bil basmalah. Sallu ala Nabi. Salim ya Allah Pancasila fil Indonesia. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, hayya na'budullah daiman hatta yaumil qiyamah. Insyaallah nahnu min husnul khatimah. Pada hari ini kita membahas sesuatu yang unik tapi berkah, yaitu mengenai Citayam Fashion Week. Fenomena Citayam Fashion Week ini adalah fenomena kaum urban yang sedang mencari jati diri dan sesuap nasi di ibu kota. Sebagaimana biasa, kami akan mensinkronkan beberapa kata atau satu kalimat dari kitab ini agar ada sinkronisasinya tentang apa yang kita bahas. Faddaltukum 'alal 'alamin. Sesungguhnya siapa? Allah memuliakan seseorang atau memuliakan kelompok orang atau memuliakan beberapa orang di muka bumi ini. Setiap orang punya talenta, punya kelebihan yang Allah berikan. Hanya saja sedikit yang mau memahami pemberian Allah ini, sehingga orang-orang yang diberi talenta oleh Allah atau kelebihan oleh Allah lupa untuk menggali, mengeksplor kemampuannya. Setiap manusia diberikan kelebihan oleh Allah. Catat itu baik-baik. Tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang tidak diberi kelebihan oleh Allah, siapapun dia. Bahkan mohon maaf saudara-saudara kita yang mempunyai kekurangan fisik sekalipun diberi kelebihan oleh Allah. Jadi tidak ada satu makhluk hidup di muka bumi ini yang tidak diberi kemampuan lebih oleh Allah. Hanya saja, itu tadi kami katakan, tidak semuanya mampu mengeksplor kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah. Nah, fenomena Citayam Fashion Week ini adalah satu fenomena positif pada prinsipnya jika di-manage, dikelola dengan baik dan benar. Hanya saja belakangan kita lihat banyak penumpang-penumpang gelap yang mengambil bagian. Tidak selalu segala sesuatu itu harus bernilai wah. Terkadang ada hal-hal tertentu yang hanya untuk memuaskan hasrat yang ada di batin ataupun mengeksplor kemampuan setiap individu yang terlibat dengan sesuatu tersebut. Sebagaimana fashion ataupun Citayam Fashion Week ini adalah sekumpulan anak-anak muda, tanda petik, mereka sedang mencari jati diri. Bahkan banyak di antara beliau-beliau dan saudara kita itu, anak-anak kita, adik-adik kita itu yang putus sekolah. Nah, di dalam kegampangan hidupnya ditambah
semakin gencarnya sosmed, YouTube membuat ada sedikit peluang, harapan hidup bagi mereka, harapan untuk berkarya, harapan untuk mengeksplor talenta yang mereka miliki yang terpendam mungkin selama ini. Dan salah satunya mengenai passion itu. Harusnya pihak-pihak yang ingin membantu memajukan Citarum Fashion Week ini harusnya jangan berorientasi ke materi dulu. Rangkul anak-anak ini, berikan educate yang non formal karena mereka sudah terbiasa di street, on the street, jadi mereka tidak terbiasa dengan formal. Berikan educate yang non formal. Dengan begitu akan tereksplor kemampuannya dan teraktualisasi di dalam wadah yang benar. Itu yang tepat, bukan buru-buru dijadikan ajang materi. Kami tidak bisa menyalahkan pihak manapun, karena ini kan ibarat gula, pasti banyak semut yang datang. Itu sudah hukum alam. Hanya saja sebagai orang yang memiliki kemampuan dari finansial, pemikiran, intelektual, iya, janganlah dieksploitasi teman-teman, adik-adik kita, saudara-saudara kita yang ada di jalanan tersebut. Biarkanlah mereka berkembang, bantu mereka, jangan dieksploitasi, tapi bantu mereka semaksimal mungkin untuk memahami pola hidup yang sebenarnya. Mereka sudah terbiasa hidup dengan kehidupan yang keras karena di ibu kota Jakarta. Siapa yang tidak kenal kota Jakarta? Yang keras dan kuat yang bertahan, yang lemah akan tertindas dengan sendirinya. Subhanallah. Ini fenomena kota besar dan ibu kota dimanapun pasti seperti itu, dan negara manapun pasti seperti itu. Nah, adik-adik kita ataupun anak-anak kita yang ada di on the street ini, yang di jalanan ini, mereka sedang mengeksplor kemampuan mereka. Berikan wadah yang benar, jangan dieksploitasi, jangan diintimidasi juga dengan aparat, membubarkan dengan sebegitu tanda petiknya. Kami tidak setuju dengan hal seperti itu. Harusnya dirangkul, diajak rembukan, diajak diskusi, agar anak-anak dan adik-adik kita yang on the street ini memahami bahwasanya apa yang mereka lakukan itu benar, tinggal saja disesuaikan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia, wabil khusus di ibu kota Jakarta. Karena di zebra cross itu akan mengganggu lalu lalang orang-orang berlalu lintas dan beraktivitas. Itu saja diarahkan. Tetapi pihak-pihak tertentu yang ingin mencari materi pada kegiatan itu, kita harus hormati juga. Namanya pembisnis akan selalu melihat peluang di setiap kejadian dan aktivitas. Kita sebagai rakyat Indonesia yang berfalsafahkan Pancasila harus bisa mentolerir namanya pola pikir orang bisnis ya seperti itu. Asalkan pola pikirnya tidak keluar dari konstitusi, ya kita hormati. Hanya saja etika moral para pembisnis diarahkan. Ada indikasi dieksploitasi, wajar saja, karena mematenkan segala sesuatu itu ujung-ujungnya ya materi, ya uang, ya duit, ya keuntungan. Itu udah nggak bisa dipungkiri. Karena mematenkan sesuatu hak cipta atau hak intelektual kepada badan yang sudah dilegalitaskan di Indonesia ini, tentunya orientasinya untuk profit bagi yang mematenkan. Ini tidak bisa dipungkiri. Oleh karena itu, saudara-saudara yang sedang merasa terzolimi, khususnya saudara kita yang pembisnis ini, yang ingin ikut campur tangan tapi dituduh ingin mengeksploitasi, dituduh ya, baru dituduh dan disangka juga. Makanya tindakan beliau menghentikan mematenkan hak cipta itu adalah tindakan yang bijaksana. Dan kepada adik-adik kami, jangan berhenti berkarya, walaupun aparat keamanan melakukan tugasnya untuk menertibkan, jangan berhenti berkarya, terus berkarya. Dan bagi negara, mohon ketika melarang, berikanlah ruang yang baru yang bisa mereka untuk bebas mengeksplor kemampuan mereka, sehingga anak-anak jalanan ini tidak cenderung ke hal-hal yang negatif, karena bagaimanapun mereka adalah generasi penerus bangsa ini. Barakallah, walhamdulillah.